Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video makalah kelompok 1 tentang konsep dasar BK di sekolah dasar oleh Nur Afni, Raudatul Jannah, Risalatul Azmi, dan Tri Wulandari. Materi 1. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan atau guidance adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri, lingkungan, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan, sehingga mencapai kehidupan yang bermakna. Sedangkan konseling merupakan suatu proses interaksi antara konselor dengan klien atau konseli, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam rangka membantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face-to-face oleh seseorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Bimbingan dan konseling di SD adalah upaya pemberian bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya mereka dapat memahami dirinya sehingga mereka sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan SD, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Materi 2. Tujuan bimbingan dan konseling di SD. Secara umum, untuk membantu para siswa agar dapat mencapai tahap perkembangan optimal. Secara akademis, agar setiap siswa memperoleh kesesuaian antara kemampuan dan jurusan yang dipilihnya dan dapat mencapai prestasi kerja secara optimal. Secara khusus, untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas perkembangan yang meliputi aspek sosial, pendidikan, dan karir sesuai tuntutan lingkungan. Materi 3. Azas bimbingan dan konseling. Azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, alih tangan kasus, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, dan keahlian. Materi 4. Manfaat bimbingan dan konseling di SD. Dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang diri, sekolah, keluarga, dan masyarakatnya. Dapat mengarahkan siswa pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Dapat mengarahkan siswa dalam merencanakan masa depannya ke jenjang yang lebih baik. Dapat membentuk perkembangan pribadi siswa secara optimal. Dapat menjalin keharmonisan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dapat bekerja sama antara guru dengan siswa, terutama yang memiliki masalah pribadi. Dapat bekerja sama lebih intensif antara guru dengan orang tua siswa dan masyarakat. Materi 5. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Bimbingan untuk semua. Bimbingan di SD dilaksanakan oleh semua guru kelas. Bimbingan diarahkan untuk membantu siswa mengetahui, memahami, menerima dirinya sendiri, baik secara kognitif maupun secara efektif. Bimbingan dapat diberikan secara informal dan insidental, namun alangkah lebih baiknya jika dilaksanakan secara terencana dan terprogram. Bimbingan di sekolah dasar menempatkan tekanan pada pencapaian tujuan dan kebermaknaan pengalaman belajar. Bimbingan difokuskan pada aset. Bimbingan mengakui bahwa siswa tengah mengalami proses. Program bimbingan kerja sama akan dapat terlaksana sangat efektif jika diupayakan melalui kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, tenaga administrasi, dan sumber-sumber daya yang ada di masyarakat sekitar.
Materi 6, komponen bimbingan dan konseling. 1. Layanan dasar, proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. 2. Pelayanan responsif, pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. 3. Perencanaan individual, bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman dan kelebihan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dukungan sistem, komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Materi 7. Peran personel sekolah dalam pelayanan BK di SD atau MI. 1. Kepala sekolah sebagai administrator, bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Sebagai supervisor, bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program penilaian, penelitian, dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling. 2. Koordinator bimbingan dan konseling. 1. Mengkoordinir bimbingan dan konseling. 2. Mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhnya tenaga, prasarana, dan sarana alat dan perlengkapan pelayanan bimbingan dan konseling. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. 2. Guru pembimbing, memasyarakatkan pelayanan dan bimbingan konseling. Merencanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling, melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan konseling, menilai program dan hasil pelaksanaan suatu layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan dalam pelayanan bimbingan konseling secara menyeluruh kepada koordinator BK serta kepala sekolah. Peranan guru mata pelajaran dan guru praktek. 1. Guru sebagai informator, guru dapat menginformasikan berbagai hal tentang layanan bimbingan dan konseling. Guru sebagai fasilitator, saat siswa mengalami kesulitan belajar, guru dapat merancang program perbaikan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dialami dan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Guru sebagai mediator antara siswa dan guru pembimbing. Guru sebagai motivator, sebagai pemberi motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling. Guru sebagai kolaborator konselor di sekolah. Kemudian peranan wali kelas, membantu guru pembimbing melakukan tugas-tugas khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, membantu guru mata pelajaran melaksanakan perannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, membantu memberikan dan kemudahan bagi siswa khususnya di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti atau menjalani kegiatan bimbingan dan konseling. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Peranan pengawas bimbingan dan konseling. Secara organisatoris, pengawas melekat dilaksanakan oleh kepala sekolah dan wakilnya. Namun secara fungsional, pengawas di luar dilakukan oleh pengawas sekolah. Melalui kedua macam pengawasan ini, diharapkan dapat mendorong dan mengangkat guru-guru pembimbing selalu meningkatkan wawasan dan kemampuan fungsional profesi keahlian khususnya dalam bidang BK. Baiklah, sekian video penjelasan dari makalah kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.